Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 24. Dek. Tubuh perempuan itu menegang. Dia semakin mempercepat pekerjaannya, dia tahu akan terjadi sesuatu setelah ini, jika dirinya tidak cepat-cepat menghindar. Sofia menyadari kelemahannya pada Satria. Dia tidak mungkin dapat menolak godaan pria itu, bagaimanapun keadaannya. Suaminya itu selalu dapat membuatnya terhanyut mengikuti kemauannya. Meski semarah dan sekesal apapun dirinya kepada Satria. Namun, pria itu sudah dipastikan selalu mampu membuat hatinya luluh dan menyerah. Dan akhirnya mengikuti segala yang dikehendaki Kanikonya itu, membiarkan pria itu yang memegang kendali atas dirinya. Sofia menyelesaikan cucian terakhirnya, saat kedua tangan kekar itu menyelinap di pinggang rampingnya, kemudian melingkari perut ratanya. Tinggi tubuh Sofia yang hanya sebahu Satria membuat pria itu harus menundukkan kepalanya, untuk mencapai apa yang tadi disentuhnya dengan tangannya. Sebuah kecupan lembut mendarat di tengkuk, yang dihiasi rambut-rambut kecil nan lembut itu. Membuat tubuh simpunya lagi-lagi menegang. Merasakan sesuatu yang menyengat merambat di punggungnya. Ewuh! Sofia melenguh, lalu menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Kedua tangannya bertumpu pada pinggiran bak cuci, untuk menopang agar tubuhnya tidak ambruk. Jangan marah lagi, ucap Satria berbisik, napas hangatnya menerpa telinga perempuan itu yang kembali membuat tubuhnya meremang. Sofia merasakan jantungnya akan segera meledak, jika suaminya terus melakukan hal tersebut. Dia merasa harus segera keluar dari ruangan itu, sebelum sesuatu yang gila terjadi. Akan sangat aneh rasanya, ketika dirinya yang sedang merasa marah, menyerah begitu saja pada godaan sang suami. Tangan kanannya menarik dagu Sofia, agar menoleh ke belakang di mana bibirnya tengah menunggu dengan tidak sabar. Lalu segera menyambut bibir tipis itu, dengan gemas dan penuh hasrat. Sementara tangan kirinya menyelinap. Desahan kecil terdengar ditahan. Satria tak menghentikan, malah menambah ciumannya menjadi semakin dalam dan menuntut. Aku tidak suka ketika kamu marah, ujar Satria menjeda cumbuannya. Ini di dapur. Memangnya kenapa? Tanya Satria sejenak kegiatannya terhenti. Pak Amir? Sofia dengan napas tersengal menatap ke arah pintu, takut-takut sopir suaminya tiba-tiba muncul. Satria berdecak kesal. Dengan sekejap pria itu mengangkat tubuh istrinya, dan keluar dari dapur. Satria setengah berlari menaiki tangga, membawa perempuan itu ke dalam kamar, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Panggil aku seperti kemarin. Satria segera melepaskan pakaiannya, ketika telah berhasil mendaratkan tubuh semampai Sofia yang sudah menyerah di atas tempat tidur. Apa? Tanya perempuan itu mengerutkan dahi. Panggil aku seperti kemarin. Satria mengulang kata-katanya, sementara kedua tangannya melucuti pakaian yang menempel di tubuh istrinya. Yang mana? Tanya Sofia menjengit, mengingat kata-kata mana yang diinginkan suaminya. Waktu kita berbelanja di swalayan kemarin sore. Katanya lagi, seraya menindih tubuh Sofia yang sudah polos seperti dirinya. Suamiku? Panggil Sofia menahan napasnya, menahan pendakian yang telah dimulai. Satria menggigit bibir bawahnya, menyeringai kemudian terkekeh. Lagi. Ujar kelopak matanya tertutup dan terbuka secara perlahan. Suamiku, Sofia disela desahannya. Lakukan lagi. Ujar Satria memerintah. Suamiku. Racau Sofia, terus meneriakkan kata-kata menggelikan itu selama mereka mendaki. Membuat pria yang berada di atasnya merasa lucu sekaligus bersemangat. Satria merasakan sensasi yang lain, ketika istrinya meracau sedemikian rupa. Seperti yang selalu dilakukannya. Satria selalu berhasil melakukan apa yang dia kehendaki, walaupun istrinya telah melarangnya berkali-kali. Esoknya, Satria mengantar Sofia ke tempatnya bekerja, sekalian ia juga akan berangkat ke kantornya. Pria itu tetap saja mengekori Sofia, hingga perempuan itu masuk ke gedung pusat kebugaran tempat dia bekerja. Mereka disambut tatapan beberapa pasang mata yang kagum, sekaligus antusias dan ingin tahu. Sekarang pergilah, aku sudah sampai dengan selamat.
Ujar Sofia saat dia tiba di depan meja resepsionis. Satria tersenyum, mendengar suara perempuan itu yang masih menyisakan kekesalan. Tunggu apa lagi? Lanjut Sofia nyureng. Aku menunggu peluk dan cium darimu. Hah? Jangan bercanda. Ini di tempat kerja, tahu? Kilas Sofia mengerucutkan bibirnya. Satria terkekeh. Aku lupa, seharusnya aku memintanya saat kita masih di rumah tadi. Sofia menggeleng, dia tak bisa membayangkan jika saja hal itu terjadi. Bisa dipastikan bukan hanya peluk cium yang terjadi. Mungkin gempa bumi dan badai tornado akan segera mengguncang rumah mereka. Sofia memutar bola matanya. Tunggu apa lagi? Tanya Satria masih dengan senyuman jahilnya. Bisa dipastikan, pria tegap itu takkan mau pergi jika keinginannya belum dituruti. Sofia mendelik, menghela napasnya malas, lalu melihat sekeliling. Dan di saat keadaan agak sepi, perempuan itu langsung menghambur ke pelukan sang suami, dan mengecup sudut bibir Satria dengan lembut. Tubuh Satria membeku, dia tak menyangka akan mendapatkan hal seperti itu. Padahal dirinya hanya menggoda Sofia, karena pria itu memang sangat menyukai ketika istrinya terlihat kesal. Dengan wajah cemberut dan sedikit menggerutu, menggemaskan. Sudah, sekarang pergilah, Sofia saat sudah mengembalikan jarak di antara mereka. Satria masih tersenyum dengan pipi agak merona. Tunggu apa lagi? Cepat sana pergi, nanti kamu kena macet kalau kesiangan masuk tol. Ucap Sofia. Baiklah, baiklah. Astaga. Satria Nicholas Mahardika diusir istrinya sendiri. Gerutu Satria menggerutu. Sofia berdecak. Satria memutuskan untuk segera pergi saat itu juga. Namun tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya, sesaat sebelum mencapai pintu keluar. Hei! Panggil Satria, membuat Sofia yang telah masuk ke meja resepsionis kembali mendongak. Apalagi? Sofia hanya menggerakkan bibirnya, dan mengangkat sebelah tangannya. Jangan merindukan aku. Ujar Satria setengah berteriak, namun suaranya tetap menggema di seluruh ruangan itu. Yang membuat mata pengunjung dan pegawai lain menoleh dengan tatapan menggelikan. Sofia menepuk keningnya, lalu mengusap wajahnya kasar. Astaga, gumam Sofia meledos. Terdengar teman satu shiftnya yang terkikik di belakang. Satria kemudian segera keluar menuju area parkir dengan tergelak, dia merasa dirinya benar-benar gila kali ini. Perempuan itu sudah membuatnya melakukan banyak hal konyol, yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehnya. Dia seperti remaja yang baru merasakan jatuh cinta, dengan perasaan yang setiap hari kian membuncah memenuhi rongga dadanya. Di kantor, Satria sudah disuguhkan berkas yang menumpuk untuk ditandatanganinya. Vita menerobos pintu ruangan direktur dengan tergesa. Meski sekretaris di depan sudah memperingatkannya, bahwa bos mereka tengah banyak pekerjaan yang tak dapat diganggu. Tapi dokter cantik itu merasa harus melakukan sesuatu, setelah Lara menangis sesenggukan di hadapannya. Hari itu dia mengadu perihal pernikahan siri, yang dilakukan Satria kepada sepupunya tersebut. Vita? Ujar Satria meletakkan proposal, yang dikirim sebuah pabrik tekstil yang menawarkan investasi untuk produksi mereka. Pria itu melepas kacamata bacanya, lalu merebahkan punggung kokohnya di sandaran kursi kerjanya. Katakan kalau kamu tidak melakukannya? Ujar Vita dengan berapi-api. Apa? Tanya Satria. Vita menggeleng. Kamu tidak melakukannya, kan? Katakan kamu tidak seperti yang Lara katakan kepadaku. Ulangnya, seraya mendekat ke meja kerja sepupunya tersebut. Satria mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Kamu datang tiba-tiba dan membuat keributan dengan sekretarisku, kemudian ini? Ujar Satria bangkit, lalu berjalan ke arah sepupunya yang tampak sangat marah. Kamu berselingkuh? Tanya Vita mengacungkan jari telunjuknya ke wajah Satria. Pria itu menyandarkan dirinya di meja dengan kedua tangan dilipat di dada. Matanya menatap datar wajah cantik yang hampir seumuran dengannya itu. Apa yang ada di otak kamu? Kamu mau membalas Lara? Padahal sekarang dia mulai berubah dan sedang mengandung. Geram Vita setengah berteriak. Oh, dia mengadu? Celoteh Satria tanpa ekspresi. Astaga!
Kamu bahkan mengakuinya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di mana akal sehat kamu, Satria? Satria berdeham. Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku tidak sedang melakukan dosa besar. Kami sudah menikah secara agama, jawabnya tanpa ragu. Satria. Murka Vita setengah berteriak. Pria itu mengangkat kedua bahunya secara bersamaan. Sudah terlanjur, ujarnya enteng. Kamu gila. Sergah Vita nyureng. Aku akan lebih gila lagi jika aku tak melakukannya, Vita. Kami akan selamanya terperangkap dalam dosa yang tak berkesudahan. Mungkin kamu lebih paham soal itu, pengetahuan agamamu lebih tinggi dari aku. Satria. Tapi Lara sedang hamil. Kamu tega menduakan dia dalam keadaan seperti ini. Dia sedang sangat membutuhkan kamu, sementara kamu malah memilih mencari perempuan lain, ketimbang mengurus istrimu yang sedang mengandung anakmu itu. Aku tidak tahu dia sedang hamil, Vita. Kilas Satria menyela. Aku bahkan berencana akan menceraikan dia, jauh sebelum aku menikahi Via. Kamu tahu sendiri kondisi pernikahan kami seperti apa, segalanya tidak dalam keadaan baik. Lalu apa artinya ini? Tanya Vita melemparkan amplop hasil tes, yang menyatakan Lara tengah berbadan dua. Apanya yang tidak dalam keadaan baik? Kandungan Lara hampir memasuki usia 2 bulan, dan kamu berdalih kalian tidak dalam keadaan baik? Tapi dia mengandung anakmu. Geram Vita mengatakannya secara berulang, seolah ingin mengingatkan sepupunya untuk menyadari kesalahannya. Jelas kamu sedang membalas dendam kepada istrimu, sambung Vita nyungir. Satria menggeleng. Aku tidak sedang membalas apapun, aku hanya ingin bahagia. Apakah salah jika aku mengejar kebahagiaanku? Ujar Satria merendahkan suaranya. Dengan menyakiti istrimu? Apa itu bisa disebut mengejar kebahagiaan, sementara kamu menyakiti hati orang lain yang sudah menemanimu selama ini? Satria menghela napasnya dalam-dalam. Kamu tidak akan mengerti. Ujar Satria datar. Jelas aku tidak mengerti. Kamu sengaja mencari perempuan lain di saat istrimu tengah mengandung. Apa itu tidak menyakiti namanya? Sementara kamu mengatakan sedang mencari kebahagiaan. Aku tanya, kebahagiaan macam apa yang membuat orang lain terluka? Kamu egois. Murka Vita nyureng. Ya, aku memang egois, Satria kembali menggendikan bahu. Ya Tuhan. Lara sedang mengandung. Sekali lagi Vita mengingatkan. Aku tahu dia hamil setelah malam sebelumnya menikahi Via. Kilas Satria berdiri di depan jendela besar, yang mengarah ke pemandangan gedung pencakar langit sepanjang mata memandang. Vita tersentak. Aku menikahi Via semalam sebelum mengetahui Lara hamil. Ujar Satria berbalik, berjalan ke arah adik sepupunya yang kini dia membisu. Sebelumnya aku sudah membuat surat gugatan cerai dengan pengacaraku. Tapi selanjutnya kamu tahu sendiri, malah turun kabar mengejutkan tentang kehamilan Lara. Padahal sebelumnya dia selalu mengatakan, kalau dia tak ingin punya anak. Tapi tiba-tiba dia hamil, aku bahkan mencurigai sesuatu. Apa mungkin yang ada dalam kandungannya bukan anakku? Tapi aku menolak pemikiran itu. Mana mungkin Lara berbuat serendah itu, menggunakan darah dagingnya sendiri. Bella Vita menatap kosong ke arah kakak sepupunya, yang berdiri menjulang di hadapannya. Wajah pria keturunan Rusia itu kini berubah sendu. Sekarang katakan, apa yang harus aku lakukan? Meninggalkan Via padahal pernikahan kami masih seumur jagung? Satria, aku tahu apa yang aku lakukan, Vita, potong Satria. Tidak usah khawatir, aku tidak akan menelantarkan Lara dan anakku, lanjut Satria. Vita masih terdiam. Lagi pula Lara sudah merelakannya, dan mengizinkan aku untuk melegalkan pernikahan kami setelah dia melahirkan nanti. Dia bahkan berjanji, dirinya sendiri yang akan menggugat cerai. Dan sebelum itu dia memintaku untuk merahasiakan hal ini, demi menjaga harga dirinya sebagai istriku. Tapi mengapa hari ini dia malah mengadu kepadamu? Aku tidak mengerti jalan pikirannya, gerutu Satria kembali menjatuhkan duduknya di kursi kerjanya. Vita masih menatap wajah kakak sepupunya. Namun kini dirinya lebih tenang, tak segarang tadi. Sekarang katakan, siapa dia? Vita tak tahan untuk tidak bertanya. Maksud kamu? Tanya Satria mengerutkan dahi.
Siapa perempuan itu yang telah membuat kamu berani berpaling dari Lara, setelah segala yang pernah dia lakukan selama ini di belakangmu? Tanya Vita duduk di kursi di depan meja Satria. Bersambung.